Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes mengungkapkan Alejandro Garnacho tidak mendapatkan bermain di tim MU karena ada masalah dengan sikapnya plus memang kurang bagus saat latihan. Bruno Fernandes kemudian angkat bicara soal alasan Alejandro Garnacho disingkirkan dari skuad utama MU di awal musim ini. Ia mengatakan Garnacho bermasalah dengan sikapnya. Akan tetapi untungnya Garnacho sadar bahwa sikapnya memang tidak cukup baik. Ia lantas berbenah dan mendapatkan hasil positif. Dalam kesempatan lain, Bruno Fernandes mengatakan lebih gamblang apa alasan Alejandro Garnacho tidak membuat kesempatan bermain di tim utama MU. Ia mengatakan sang winger tidak bekerja cukup keras di sesi latihan dan juga mentalnya masih belum siap 100% untuk bersaing dengan pemain senior. Sebuah asa diapungkan oleh Ruud van Nistelrooy. Manajer VSV Eindhoven itu berharap bisa berjumpa dengan Manchester United di Liga Eropa musim ini. Baik Manchester United dan VSV sama-sama dipastikan lolos ke babak playoff Liga Eropa 2022-2023. Ini disebabkan kedua tim sama-sama finish sebagai runner-up di grup A dan grup E Liga Eropa. Kedua tim tidak bisa bertemu di babak playoff karena mereka sama-sama akan berhadapan dengan tim lengseran dari Liga Champions. Jika mereka bisa lolos dari playoff, kedua tim bisa bertemu di babak 16 besar. Van Nistelrooy selaku mantan pemain MU antusias dengan kemungkinan tersebut. Ia berharap bisa berjumpa dengan mantan klubnya di Liga Eropa. Kepada Viaplay, Van Nistelrooy baru-baru ini mengutarakan keinginannya berjumpa dengan MU di 16 besar Liga Eropa. Ia berharap bisa dipertemukan dengan mantan klubnya itu. Namun Van Nistelrooy ogah berandai-andai terlalu jauh mengenai laga reuninya dengan Manchester United tersebut. Ia menyebut VSV harus memastikan diri lolos dari babak playoff dahulu sebelum bicara kemungkinan berjumpa dengan MU. Bek Liverpool Virgil van Dijk baru-baru ini memberikan pujian setinggi langit kepada Lisandro Martinez. Ia menilai bek anyar Manchester United itu berhasil membungkam para pengkritiknya dengan performa yang ciamik. Virgil van Dijk menilai Martinez berhasil menjawab semua keraguan yang dilontarkan para hatersnya. Ia menilai sang bek menunjukkan performa yang sangat apik di lini tengah Manchester United. Lebih lanjut, Virgil van Dijk mengaku terkesan dengan penampilan Martinez di Manchester United. Ia percaya bahwa Manchester United beruntung bisa mendapatkan bek bagus sepertinya. Mantan pemain Manchester United Owen Hargreaves buka suara terkait siapa lawan yang cocok bagi setan merah di playoff Liga Eropa 2022-2023. Ia menilai Manchester United sebaiknya berdoa agar mereka tidak dipertemukan dengan Barcelona. Main di playoff merupakan kerugian tersendiri bagi MU. Pasalnya mereka harus berhadapan dengan tim-tim lungsuran dari Liga Champions musim ini, yang kebetulan banyak tim-tim top. Sebut saja Barcelona, Juventus, Ajax Amsterdam, Bayer Leverkusen, dan Sporting Lisbon menjadi tim-tim yang potensial menjadi lawan MU di playoff nanti. Kepada BT Sport, Owen Hargreaves mengutarakan bahwa MU sebenarnya bisa bersaing dengan siapapun di babak playoff nanti. Namun jika bisa memilih, Owen Hargreaves menilai lebih baik MU tidak langsung berjumpa dengan Barcelona di babak playoff nanti. Owen Hargreaves menilai 8 tim lungsuran dari UCL musim ini kuat-kuat semua. Namun jika MU ingin kans mereka ke 16 besar terjaga, ia menilai MU sebaiknya tidak langsung bertemu dengan Barcelona. Manchester United sendiri harus menunggu hasil undian untuk mengetahui siapa lawan mereka di babak playoff nanti. Undian itu rencananya akan digelar di markas UEFA di Nyon, Swiss pada hari Senin 7 November 2022 mendatang.
Manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku puas dengan perkembangan anak asuhnya dalam beberapa pekan terakhir. Terbaru mereka meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad pada matchday terakhir Liga Eropa 2022-2023. Namun tambahan 3 poin itu tidak membuat Setan Merah lolos ke babak 16 besar Liga Eropa sebagai juara grup E setelah mereka kalah selisih gol dari Real Sociedad. Oleh sebab itu, Setan Merah terpaksa harus bertarung di play-off fase gugur dengan kemungkinan lawan mereka bisa saja Barcelona atau Juventus yang tersingkir dari Liga Champions. Meski begitu, Erik ten Hag tetap mengakui bahwa timnya masih memiliki kelemahan, apalagi dengan cederanya beberapa penyerang mereka. Namun, ahli taktik asal Belanda tersebut bersyukur karena para pemain mudanya mampu tampil cemerlang di beberapa kesempatan, khususnya Alejandro Garnacho. Kabar baik didapatkan Manchester United setelah ada kabar bahwa Atletico Madrid siap melego pemain yang mereka incar, yakni Joao Felix. Manchester United sudah memboyong sejumlah pemain baru pada musim panas. Mereka memboyong amunisi seperti Lisandro Martinez, Casemiro, hingga Anthony. Manchester United mulanya tampil ambiar, namun secara perlahan Setan Merah tampil semakin oke di bawah asuhan Erik ten Hag. Namun proyek ten Hag di MU masih belum selesai. Ia masih ingin mendatangkan pemain-pemain baru lagi ke Old Trafford. Joao Felix sempat diharap bisa menjadi bintang baru Atletico Madrid, apalagi ia dibeli dengan harga yang sangat mahal. Namun Joao Felix kesulitan tampil sesuai ekspektasi. Ia tidak menghasilkan banyak gol atau assist per musimnya. Felix pun juga mulai kesulitan untuk mendapatkan jatah bermain secara starter secara reguler. Ia akhirnya dikabarkan ingin cabut dari Atletico. Felix kemudian dikaitkan dengan MU. Ia dikabarkan siap bergabung dengan Setan Merah karena tertarik dengan proyek Erik ten Hag. Jurnalis terkenal asal Italia Fabrizio Romano sempat berbicara soal kabar transfer Joao Felix ke Manchester United. Dari Atletico Madrid, ia mengatakan sulit bagi MU untuk memboyong Joao Felix dari Atletico. Ia menyebut United memang tertarik untuk memboyong pemain 22 tahun tersebut. MU disebutnya sudah mengamati Felix saat masih di Benfica. Akan tetapi Fabrizio Romano menyebut bahwa akan kesulitan untuk MU untuk memboyong Joao Felix, sebab ada klausul rilis dalam kontrak sang pemain di Atletico yang bernilai 350 juta euro. Akan tetapi, kini ada kabar bagus bagi Manchester United. Kabarnya Atletico Madrid siap melego Joao Felix. Kabar itu diklaim oleh KD Nasser. Media itu menyebut bahwa Atletico ingin melego Joao Felix karena butuh dana demi memperkuat skuad asuhan Diego Simeone tersebut. Atletico kabarnya ingin memboyong 3 amunisi sekaligus dan semuanya dari 3 pos yang berbeda. 1 pos di bek kanan, 1 pos di bek tengah, dan terakhir di pos gelandang. Paul Scholes mengecam gaya permainan Manchester United saat menghadapi Real Sociedad. Setan Merah dinilainya bermain seperti tim divisi 4 Liga Inggris. Statistik menunjukkan MU kalah agresif ketimbang Sociedad. Skuad asuhan Erik ten Hag hanya bisa menorehkan 4 shoot, 1 on target. Kalah jauh daripada tim tuan rumah yang mencatatkan 13 tembakan percobaan, yaitu 4 on target. Di satu sisi, MU lebih menguasai bola dengan 53% ball possession, berbanding 47% milik Real Sociedad. Casemiro CS juga unggul dalam operan bola, 460 berbanding 412. Permainan yang ditampilkan MU di markas Real Sociedad rupanya tidak membuat Paul Scholes terkesan. Legenda MU itu justru menilai Setan Merah berantakan di babak kedua. Scholes terutama geram saat MU memasukkan bek dan kapten tim Harry Maguire sebagai penyerang di babak kedua. Strategi itu dinilainya tidak sopan dan menyamakan MU dengan tim divisi 3 dan 4 Inggris. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes mengungkapkan Alejandro Garnacho tidak mendapatkan bermain di tim MU karena ada masalah dengan sikapnya plus memang kurang bagus saat latihan. Bruno Fernandes kemudian angkat bicara soal alasan Alejandro Garnacho disingkirkan dari skuad utama MU di awal musim ini. Ia mengatakan Garnacho bermasalah dengan sikapnya. Akan tetapi, untungnya Garnacho sadar bahwa sikapnya memang tidak cukup baik. Ia lantas berbenah dan mendapatkan hasil positif. Dalam kesempatan lain, Bruno Fernandes mengatakan lebih gamblang apa alasan Alejandro Garnacho tidak membuat kesempatan bermain di tim utama MU. Ia mengatakan sang winger tidak bekerja cukup keras di sesi latihan dan juga mentalnya masih belum siap 100% untuk bersaing dengan pemain senior.
Sebuah pujian dilayangkan Erik ten Hag kepada Donny van de Beek. Ia menilai sang gelandang tampil apik pada pertandingan dini hari kemarin. Kepada MU TV, Ten Hag mengaku puas dengan performa yang ditunjukkan Van de Beek di partai itu. Ia menilai sang gelandang tampil apik sejak awal laga dan memberikan kontribusi yang ciamik bagi skuad Setan Merah. Tidak hanya Van de Beek, Ten Hag juga memberikan pujian kepada seluruh timnya. Ia menilai timnya menunjukkan performa yang positif di laga ini.